Gadis ini bernama Yoon Ji-woo. Saat akan berangkat ke sekolah, ia dibuntuti dua orang polisi yang menanyakan keberadaan ayahnya. Dan saat di sekolah, ia dibully teman-temannya karena ternyata ayahnya adalah seorang pecandu narkoba buronan polisi. Bahkan gurunya berencana memindahkan ia ke sekolah lain, karena banyak orang tua siswa lain yang komplain. Karena muak dibully oleh teman-temannya, akhirnya ia melawan dan keluar dari sekolah itu. Kisah dimulai saat ayahnya pulang ke rumah mendengar ia kesusahan di sekolahnya. Saat Jiwoo ingin membuka pintu, terdengar suara tembakan. Ternyata ayahnya dibunuh oleh seseorang yang entah itu siapa. Di rumah duka, datang beberapa orang berpakaian rapi. Itu adalah Choi Moo-jin, bandar narkoba beserta anak buahnya. Jiwoo tidak terima penyelidikan kasus ayahnya dihentikan. Dia bergegas menemui Choi Moo-jin, berharap Moo-jin akan menemukan pelakunya, karena katanya ia adalah teman dekat ayahnya. Tapi ternyata Choi Moo-jin tidak mau. Jadi, Jiwoo memasang pengumuman di jalanan. Yang mengetahui keberadaan pembunuh itu akan diberi imbalan sebesar 5 juta won. Seseorang menghubunginya. Katanya dia tahu keberadaan pembunuh itu. Tapi sebenarnya dia adalah penipu yang hanya menginginkan uang. Jiwoo dipukuli habis-habisan oleh penemu itu lalu diculik. Untungnya Choi Moo-jin menolongnya dan membawanya ke suatu tempat bernama Dongcheon. Tempat itu dipenuhi laki-laki. Di sana Jiwoo menjadi bahan bulian. Sepanjang hari Jiwoo terus berlatih. Bahkan ia diajari langsung oleh Choi Moo-jin. Singkat cerita, hari kompetisi tiba. Yang memenangkan kompetisi itu akan menjadi anggota organisasi. Organisasi ini melakukan bermacam-macam kejahatan, tapi organisasi ini melindungi anggotanya. Pemuda ini bernama Do Gang-jae. Ia kira ia memenangkan kompetisi itu, tapi ternyata masih ada satu orang yang tersisa, yaitu Jiwoo. Do Gang-jae dan Jiwoo sama-sama kuat, tapi akhirnya Jiwoo lah yang memenangkan kompetisi itu. Karena tidak terima Jiwoo yang menang, Do Gang-jae memasukkan obat tidur ke dalam minuman Jiwoo. Ia dan temannya berniat memerkosa Jiwoo malam itu. Tapi Jiwoo berhasil menyelamatkan diri dan dia tertangkap oleh Choi Moo-jin. Do Gang-jae dan temannya dihukum dan dikeluarkan dari Dongcheon karena kesalahannya. Saat itu adalah tahun 2016. Jiwoo mengganti identitasnya menjadi Oh Ye-jin dan bergabung dengan organisasi. Jika mengkhianati Choi Moo-jin dan organisasi, ia akan dibunuh. Choi Moo-jin memberikan sebuah pistol yang dibuang pelaku. Katanya pelakunya adalah seorang polisi. Waktu berlalu dengan cepat. Sekarang adalah tahun 2021. Ia menjadi seorang polisi. Saat menjalankan tugasnya, ia bertemu dengan sersan Satres Narkoba bernama John Pildo. Mereka memburu orang yang sama. Hal itu membuat Pildo kesal karena ia merencanakan ini selama 6 bulan. Tidak lama, Oh Ye-jin pindah ke Satres Narkoba yang mana ia satu tim dengan John Pildo. Ye-jin menemui Kapten Satres Narkoba. Namanya Cha Gi-ho. Ye-jin pernah melihat wajah itu sebelumnya. Itu adalah orang yang mengetuk pintu rumahnya setelah ayahnya meninggal. Malamnya, Ye-jin menemui Choi Moo-jin. Dia memberi teh chamomile kepada Moo-jin karena itu bagus untuk insomnia. Lalu Choi Moo-jin menceritakan bahwa 10 tahun yang lalu ia diselamatkan oleh ayahnya. Setelah bercerita, dia memberikan pisaunya kepada Ye-jin untuk membunuh pelakunya jika menemukannya. Esoknya, Ye-jin, John Pildo, dan tim yang lain pergi menjalankan tugasnya. Untuk melihat kemampuan Ye-jin, John Pildo menyuruhnya membawa keluar seseorang bernama Mangu. Sampai di dalam, ia dihadang oleh beberapa lelaki. Ye-jin tidak ada pilihan lain selain bertarung. Karena lama tidak keluar, John Pildo dan tim bergegas menyusulnya. Pildo mengira Ye-jin tidak mampu dan malah berlama-lama di dalam.
Tapi setelah menyusul, ia kaget. Ternyata Hyejin mengajar orang-orang itu satu persatu. Mereka menggerebek tempat itu untuk mencari narkoba jenis baru. Setelah itu, Mango dibawa ke kantor untuk penyelidikan. Mango tidak mau mengaku siapa atasannya, karena katanya dia sangat kejam. Atasannya adalah Do Gangje, orang yang dulu hampir memerkosa Hyejin dan dikeluarkan dari Dongjeon. Seperti biasa, Hyejin langsung memberi laporan pada Choi Mujin bahwa Mango tertangkap dan punya narkoba jenis baru. Besoknya, tiba-tiba kapten mengumpulkan semua orang dan menyuruh mereka mengumpulkan HP-nya. Kapten mengumumkan target pada mereka. Target itu adalah Choi Mujin. Mereka akan menggerebek Choi Mujin dan anak buahnya di pabrik pelabuhan utara. Hyejin tidak bisa menyampaikan informasi itu pada Choi Mujin karena HP-nya dikumpulkan. Jadi, dia berpura-pura mengintai dan menembakkan peluru agar Choi Mujin bisa melarikan diri. Hyejin menggunakan pistol pembunuh ayahnya dan sengaja meninggalkan pistol itu di sana untuk melihat reaksi Cha Gi-ho. Ia curiga Cha Gi-ho lah pelakunya. Mengingat perkataan Choi Mujin, pelakunya adalah seorang polisi dan Cha Gi-ho pernah mengunjungi rumahnya setelah ayahnya tiada. Semua orang sibuk mencari siapa yang menembakkan peluru. Lalu Hyejin berpura-pura menemukan sebuah pistol. Di sisi lain, Choi Mujin sedikit curiga terhadap Hyejin karena tidak memberinya informasi mengenai penggerebekan. Cha Gi-ho yang masih curiga siapa pelaku penembakan itu lalu mengecek senjata milik bawahannya. Tapi tidak ada satu peluru pun yang berkurang. Cha Gi-ho sangat ingin menangkap Choi Mujin karena dulunya ada satu anggota Satres Narkoba yang dibunuh oleh Choi Mujin. Di sini, Hyejin menyampaikan informasi pada Choi Mujin bahwa ada beberapa CCTV di hotelnya, yang berarti ada pengkhianat di sana. Choi Mujin langsung merusak CCTV itu. Cha Gi-ho pergi ke Badan Forensik Nasional untuk mencari tahu tentang pistol yang ditemukan di pabrik. Hyejin diam-diam membuntutinya. Di sisi lain, Dongjeon diserang oleh Do Gangje dan anak buahnya. 3 orang tewas dan 1 orang kritis. Cha Gi-ho yang mengetahui informasi itu langsung bergegas ke sana bersama para tim. Hyejin diberitahu Pildo untuk segera datang ke Dongjeon. Ia khawatir dan bertanya pada John Pildo apakah Choi Mujin tewas.